Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Sugeng Irianto. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME. Yang kami hormati Bapak Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara, Bapak Ilham Syah. Yang kami hormati Koordinator Wilayah DPP Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Yang kami hormati para Dewan Pembina dan Dewan Pakar Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026, Rabu 18 Mei 2022. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Acara selanjutnya mendengarkan Mars Abri. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara, SDM unggul maju Indonesia. Satu langkah dalam irama, unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia, tingkatkan daya saing bangsa,
Profesional nafas kita bekerja, integritas di atas segalanya. Jalin kerjasama antar lembaga, inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara demi kejayaan bangsa. Maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Haji Taufik Abdullah SAG MM. Dengan ini disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama munajahkan hati kita ke hadirat Allah. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini memperoleh keberkahan di sisinya. Sebagai seorang muslim, saya mengajak kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan penuh kasih sayang-Mu, Engkau curahkan betapa banyak nikmat dan karunia yang tidak mampu kami menghitungnya, khususnya pada penyelenggaraan pelantikan dan pengukuhan pengurus Asosiasi Profesi Widya Suara. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kegiatan awal hari ini sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang berkarakter dan berakhlak, membawa perubahan kinerja yang lebih baik, dan menebarkan integritas, disiplin, dan etos kerja organisasi untuk kemajuan daerah yang bermartabat. Ya Allah, ya Karim, Tuhan yang Maha Mulia, muliakanlah para pemimpin kami, para Widya Suara serta pengurus Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia di mana saja berada, dan curahkanlah keberkahan atas segala upaya baktinya sebagai pemberat timbangan amalnya kelak di yaumil akhir sebagaimana orang-orang yang mukarrabin. Ya Allah, ya Nur Salam, sinari jiwa kami dengan cahaya kebaikan dan keselamatan. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami tetap dalam prokreatif dalam kebaikan, integritas dan disiplin, serta beretos kerja. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah salah dan hilaf dalam niat dan tingkah laku kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua DPD APWI Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026 oleh Bapak Haji Nur Alam Tahir SH MPD. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Shalom. Yang terhormat Ketua Umum DPP APWI, Bapak Budiarso Teguh Widodo, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP APWI, Bapak Ilham Shah,
para koordinator wilayah regional API yang sempat hadir, para kepala organisasi perangkat daerah, juga dalam hal ini ada Bapak Asisten Administrasi dan Umum Provinsi Sulawesi Barat, hadirin dan undangan yang mohon maaf tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Berbahagia rasanya pada hari ini 18 Mei 2022, pengurus DPD API Provinsi Sulawesi Barat dapat diresmikan pembentukannya yang ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan pengurusnya sebagaimana yang berlangsung saat ini. Bapak Ketua Umum DPP dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sejak terbentuknya BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, maka sejak itu keberadaan Widya Iswara telah turut membantu BPSDM dalam penyelenggaraan berbagai pelatihan, baik pelatihan dasar CPNS, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis dan fungsional maupun bimbingan teknis secara terbatas. Dukungan secara terbatas karena jumlah Widya Iswara lingkup BPSDM Provinsi Sulawesi Barat pada awal pembentukannya relatif masih terbatas, yaitu hanya berjumlah 6 orang. Memasuki tahun 2022, jumlah Widya Iswara di Sulawesi Barat yang terhimpun dalam kepengurusan DPD API berjumlah 15 orang. Dengan rincian sebagai berikut: Widya Iswara Ahli Utama 2 orang, Widya Iswara Ahli Madya 2 orang, Widya Iswara Ahli Muda 8 orang, dan Ahli Pertama 3 orang. Dengan jenjang pendidikan masing-masing 1 orang S3 dan 14 orang S2. Widya Iswara Provinsi Sulawesi Barat yang bertugas pada BPSDM sebanyak 10 orang, di lingkup BKKBN 3 orang, dan dari kabupaten 2 orang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dukungan Widya Iswara dalam penyelenggaraan pelatihan. Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi termuda kedua setelah Kaltara. Dengan usianya yang relatif baru memasuki usia dewasa, tentu banyak hal yang perlu terus dikembangkan. Demikian pula Widya Iswara lingkup Provinsi Sulawesi Barat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, masih perlu terus juga dibina dan dikembangkan. Sebelum BPSDM terakreditasi, Widya Iswara BPSDM Sulawesi Barat diberdayakan oleh LAN Makassar dan BPSDM Sulawesi Selatan. Jika ada pelatihan, ada peserta pelatihan dari Provinsi Sulawesi Barat dan dari Kabupaten Sulawesi Barat yang diadakan di LAN atau di BPSDM Sulsel. Sejak BPSDM Sulbar terakreditasi, maka Widya Iswara mendukung BPS dalam penyelenggaraan Datsar CPNS masing-masing tahun 2021, yaitu sebanyak 716 peserta. Tahun 2022 direncanakan sebanyak kurang lebih 703 peserta yang dibagi ke dalam beberapa gelombang dan angkatan. Juga mendukung dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas dan selesai sebanyak 40 orang peserta. Untuk mendukung peningkatan kinerja BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, mengingat makin meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan kebutuhan pelatihan, termasuk pelatihan teknis dan fungsional, maka Widya Iswara di Sulawesi Barat masih terus perlu ditambah dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pengembangan kompetensi Widya Iswara. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi Widya Iswara lingkup BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, selain mengikuti pelatihan workshop, seminar, maupun bintek secara mandiri, juga Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun mengutus Widya Iswara mengikuti pelatihan, workshop, bintek, maupun seminar dengan dukungan biaya dari pos anggaran BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, program kerja. Program kerja dan rencana kegiatan antara lain meliputi: pertama,
program analisis kebutuhan pelatihan pegawai lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, pengembangan diklat teknis dan fungsional sesuai hasil analisis kebutuhan pelatihan. Yang ketiga, rencana kerjasama dengan OPD baik provinsi maupun kabupaten dalam pelaksanaan pelatihan BIMTEK sesuai kebutuhan masing-masing OPD perangkat daerah. Yang keempat adalah penulisan buku dan artikel. Hingga saat ini, Widya Suara Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil menulis buku sebanyak 5 judul dan beberapa artikel. Kegiatan penulisan buku dan artikel ini akan terus dikembangkan oleh para Widya Suara. Bapak Ketua Umum dan hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak Ketua Umum dan pengurus DPD APWI Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026. Ucapan terima kasih ini kami tujukan pula kepada Bapak Ali Balmasdar selaku yang baru saja beberapa hari mengakhiri pengabdian beliau sebagai Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengembangan SDM yang memberikan perhatian besar dalam mendukung peningkatan kinerja BPSD serta pengembangan kompetensi Widya Suara. Terima kasih juga kami tujukan kepada segala pengurus DP APWI dan para undangan yang sempat hadir dalam kesempatan. Foto-fotomu yang ada tidak yang acara waktu akhirnya dengan keberadaan APWI Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat memberikan nuansa baru yang mendukung para Widya Suara Provinsi Sulawesi Barat untuk lebih meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kompetensi, meningkatkan dan mempererat jadian kerjasama anggota secara khusus dan organisasi secara umum dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat. Tentunya target sasaran utama dan pertama adalah SDM aparatur pada organisasi perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten se-Sulawesi Barat guna peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan nama-nama pengurus DPD APWI Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilantik berdasarkan SK DPP APWI nomor KEP 057-DPP APWI _4 Romawi _2022 oleh Sekretaris Jenderal DPP APWI Bapak Dr. Andes Ilham Syah. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia DPP APWI nomor KEP 057-DPP APWI _4 Romawi _2022 tentang penetapan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia DPP APWI Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia DPP APWI tentang penetapan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia
DPD API Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026. Ke-1, menetapkan dan mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menduduki jabatan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia DPD API Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026. Kedua, susunan pengurus, nama, dan jabatan dalam Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia DPD API Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keempat, salinan keputusan ini sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2022. Ketua Umum Dr. Budiarso Teguh Widodo ME. Lampiran keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia API nomor Kep 057 DPP API _4 Romawi _2022 tanggal 14 April 2022 tentang penetapan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia DPP API Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026. Pelindung. 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. 2. Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Dewan Pembina. Ketua, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat. Wakil Ketua, Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat. Anggota. 1. Koordinator Wilayah DPP Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia. 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kelima, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat. 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. 9. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat. 10. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat. 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat. 12. Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Dewan Pakar. Ketua Dr. Jamil Barangbangi MPD. Anggota 1. Dr. Junda Maulana MSI. 2. Profesor Dr. Gufron Dharma Dirawan ST MEMD. 3. Hajah Siti Suraidah Suhardi SEMM. 4. Dr. Haji Muhammad Tahir MSI. 5. Sugeng Irianto SPD MAP. Ketua Haji Nur Alam Tahir SH MPD. Wakil Ketua Ansor SSOS MSI. Sekretaris Ketua Haji Taufik SAG MM. Anggota 1. Feriwati PSI
MIKOM. 2. Muklis SIP MSI. Bendahara Andi Nur Zamzam Arman MPSI T. Bidang pengembangan kompetensi widyasuara. Ketua Nurbayani SKM MKes. Anggota Susanti SST SKM MKes. Bidang perencanaan dan kerjasama antar lembaga. Ketua Abdul Qadir SE MAP. Anggota Sinardinato SSMM. Bidang diklat dan peningkatan kompetensi ASN. Ketua Nurul Febrianti SIP MSI. Anggota 1. Ajeng Ayu Adisti SIP MA. 2. Misnawati ST MSI. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketua Dr. Aziz MKes. Anggota Sahabudin SKM MKes. Bidang komunikasi dan publikasi. Ketua Yumail SPD MPD. Anggota Fahri Yusuf SAG MSI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2022. Ketua Umum Dr. Budiarso Teguh Widodo ME. Terima kasih. Acara selanjutnya, pelantikan dan pengukuhan DPD APWI Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026 oleh Ketua Umum DPP APWI, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 bulan Mei tahun 2022, dilaksanakan secara daring dengan meeting ID 5050 505084 dan paspor 404040. Saya, nama Budiarso Teguh Widodo, jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyasuara Indonesia. Dengan ini melantik dan mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyasuara Indonesia Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026 sesuai dengan surat keputusan nomor Kep 057-DPP APWI-4 Romawi 2022. Saudara-saudara, saya lantik dan saya kukuhkan untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyasuara Indonesia Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2022-2026 dengan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi profesi widyasuara, meningkatkan profesionalitas widyasuara, serta menjalankan amanat yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Asosiasi Profesi Widyasuara Indonesia APWI. Untuk itu, apakah saudara-saudara bersedia mengemban amanah tersebut? Iya. Siap. Bersedia. Terima kasih. Dengan demikian, saudara-saudara telah resmi menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyasuara Indonesia Provinsi Sulawesi Barat periode tahun 2022-2026
Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Jakarta, 18 Mei 2022. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Diaspora Indonesia, Budiarso Teguh Widodo. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh saksi-saksi. Yang pertama, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Idris MSI, dan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Sugeng Irianto SPD MAP. Acara selanjutnya, kata-kata pelantikan sekaligus arahan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, ME. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili dalam hal ini oleh Bapak Sekretaris BPSD MP Provinsi Sulawesi Barat, para kepala OPD yang hadir pada pelantikan hari ini, para Pak Sekjen dan jajaran pengurus DPD atau DPKL API seluruh Indonesia, Pak jajaran pengurus DPP API, para ketua dan seluruh jajaran pengurus DPD API Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2022-2026 serta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah API Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2022-2026. Pelantikan dan pengukuhan susunan Dewan Pimpinan Daerah API Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2022-2026 ini adalah pelantikan untuk yang kesekian kalinya dari Dewan Pimpinan API, Kementerian Lembaga dan DPD API sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Profesi Diaspora Indonesia. Bapak Ibu para pengurus DPD API Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja dilantik. Pada kesempatan ini yang saya ingin menitipkan beberapa pesan Dewan Pimpinan Daerah API Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2022-2026 hendaknya bisa segera menyusun dan melaksanakan berbagai program kegiatan yang kreatif, produktif dan inovatif sehingga dapat mendukung proses transformasi dan rebranding profesi dan organisasi profesi Widyaswara, terutama dalam meningkatkan kompetensi profesi Widyaswara dan ASN sesuai dengan tuntutan stakeholder dan perubahan era digital atau disrupsi untuk mewujudkan SDM ASN yang unggul menuju birokrasi berkelas dunia.
Kedua, saya sangat berharap kepada para pengurus Dewan Pimpinan Daerah API Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2022-2026 yang baru saja dilantik agar senantiasa dapat mendorong peningkatan semangat, motivasi, dan kinerja dari seluruh widyaswara anggota API di Provinsi Sulawesi Barat dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui kiprahnya dalam pelaksanaan tugas dan jabatan masing-masing, menjalankan tugas dengan baik dan amanah dalam rangka ikut serta mewujudkan tercapainya Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara SDM ASN maupun non-ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral. Ketiga, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian, para pengurus DPD API Provinsi Sulawesi Barat, masa bakti 2022-2026, untuk selalu menjaga marwah organisasi profesi widyaswara kita ini dengan senantiasa menjunjung tinggi dan menegakkan kode etik dan kode perilaku widyaswara, sehingga API akan senantiasa diperhitungkan dalam konstelasi kelembagaan pemerintahan melalui kontribusi karya nyata yang inovatif, kinerja yang tinggi, dan pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara. Keempat, sesuai peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang organisasi profesi jabatan fungsional yang berada di bawah pembinaan lembaga administrasi negara. Setidaknya ada 3 amanat penting yang wajib ditaati oleh profesi widyaswara dan lembaga pelatihan tempat widyaswara mengabdikan diri. Pertama, setiap pejabat fungsional yang berada di bawah pembinaan LAN wajib menjadi anggota organisasi profesi sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional. Paling lambat 1 tahun sejak diangkat menjadi pejabat fungsional. Yang kedua, setiap instansi asal wajib mendaftarkan pejabat fungsionalnya di instansinya kepada organisasi profesi. Dan yang ketiga, setiap pejabat fungsional wajib memiliki kartu tanda anggota organisasi profesi. Bapak dan Ibu, yang kelima, organisasi profesi sesuai ketentuan Perlan nomor 14 tahun 2020 mempunyai tugas pertama menyusun kode etik dan kode perilaku profesi jabatan fungsional. Kedua, memberikan advokasi. Dan yang ketiga, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Tugas memberikan advokasi meliputi pertama, pengembangan profesi. Kedua, perlindungan profesi. Ketiga, penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan pejabat fungsional. Keempat, peningkatan pengabdian kepada masyarakat. Serta yang kelima, penerimaan dan penyampaian aspirasi dari pejabat fungsional. Akhirnya, pada Bapak Haji Nur Alam Tahir SHM, MPD, dan Daerah API Provinsi Sulawesi Barat, masa bakti 2022-2026, saya mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai Ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah API Provinsi Sulawesi Barat. Semoga melalui pelantikan Dewan Pimpinan Daerah API Provinsi Sulawesi Barat
masa bakti 2022-2026 ini akan lahir berbagai program dan rencana kegiatan Dewan Pimpinan Daerah API Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2022-2026 yang dapat mendukung proses transformasi dan rebranding profesi dan organisasi profesi Widyaswara Indonesia dalam meningkatkan kompetensi Widyaswara dan ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir atas perhatian dan atensinya. Semoga apa yang kita lakukan bersama pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah API Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2022-2026 ini akan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin 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 Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu dan para hadirin sekalian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Sugeng Irianto, SPD MM. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum DPP APWI Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME, yang saya hormati Ketua MPK, Wakil Ketua, Sekretaris MPK, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Badan Audit Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, yang saya hormati para jajaran DPP, Koordinator Wilayah 6, Ketua dan anggota Dewan Pembina dan Dewan Pakar, Ketua dan jajaran pengurus DPP API Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja dilantik. Sebelum Ketua Pak Budiarso, sebelum saya lanjutkan pembahasan daerah Provinsi Sulawesi Barat, saya menyampaikan permohonan maaf jauh yang sedianya sempat sudah mengagak hadir dalam pelantikan kepengurusan API Provinsi Sulawesi Barat, berhubung karena pejabat Gubernur Sulawesi Barat juga tiba pada hari ini, jadi beliau mengadakan penjemputan. Yang kedua juga permohonan maaf Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pak Dr. Yaakob juga yang sedianya hadir di dalam pengukuhan ini, tapi beliau mendampingi Pak Sekretaris Daerah dalam menjemput penjemputan pejabat gubernur. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia membacakan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan taufiknya lah sehingga kita dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus DPP API, DPD API untuk periode tahun 2022-2026. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah.
Apresiasi kepada kepengurusan DPD API Sulawesi Barat periode 2022-2026, meskipun pengukuhannya terlambat, namun saya yakin keterpilihan pengurus API Sulawesi Barat ke depannya akan berjalan baik dan profesional. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada kiprah ke depan agar membawa API Sulawesi Barat lebih baik dan strategis. Widasara merupakan aset yang sangat penting bagi organisasi pemerintah daerah, pemerintah Sulawesi Barat. Terlebih lagi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Widasara sebagai pendorong terbentuknya kreativitas, produktivitas, dan inovasi sehingga dapat mendukung proses transformasi, bukan sebaliknya menolak terbentuknya rebranding profesi dan organisasi. Selama ini profesi Widasara hanya terdengar terbatas pada kalangan pengguna dan penerima manfaat dari profesi ini. Belum dipahami secara luas dalam masyarakat betapa mulianya profesi ini dan menebarkan nilai-nilai kompetensi, integritas, dan profesionalisme pada aparatur sipil negara dan masyarakat. Kehadiran pengurus DPD Asosiasi Profesi Widasara Indonesia di Sulawesi Barat wajib untuk menyasar dan merubah paradigma keterkungkungan yang selama ini ada dalam pemerintahan. Juga Widasara jangan ikut-ikutan terkungkung hingga hilang atau kurang kreativitas dan inovasi. Yang sampai saat ini Widasara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum ada inovasi, kalaupun ada hanya kreativitas itu pun hanya bisa kita hitung jari. Kehadiran Asosiasi Profesi Widasara Indonesia Sulawesi Barat wajib mentargetkan peningkatan kompetensi profesionalisme aparatur sipil negara agar sesuai dengan tuntutan stakeholder dan perubahan era digital demi mewujudkan aparatur sipil negara yang unggul menuju birokrasi berkelas dunia. Minimal dalam angka untuk mempertahankan dan melakukan peningkatan pelayanan pemerintahan yang berintegritas, berdisiplin, dan etos kerja, serta good governance di Provinsi Sulawesi Barat. API Provinsi Sulawesi Barat penting untuk berfokus pada 3 hal. Pertama, agar seluruh SDM yang diberi pelatihan bisa bersinergi satu sama yang lain. Banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik karena tidak dikerjakan secara sinergi dan kolaboratif. Yang kedua, adalah pentingnya inovasi di zaman sekarang tidak akan bisa berjalan lancar kecuali dengan kesanggupan untuk terus melakukan inovasi. Dan yang terakhir adalah perlu terus dikembangkannya pelaksanaan teknologi, karena dengan teknologi semua urusan bisa efektif dan sekaligus bisa menjangkau wilayah lebih luas. API hendaknya bisa merealisasikan semua itu untuk kemajuan daerah menuju Sulawesi Barat yang bermartabat. Widasara tidak lagi fokus pada hanya kegiatan Jarti, ASN, serta evaluasi dan pengembangan diklat, namun sekarang menjadi pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan di lembaga penyelenggara pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pada lembaga penyelenggara pelatihan. Itu sebabnya diperlukan semacam arsitektur organisasi profesi API dengan 4 atap sebagai sasaran utama profesi Widasara, yaitu pengembangan kompetensi profesi Widasara, peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu. Perencanaan program pendampingan kepada organisasi perangkat daerah berkelanjutan. Program ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi melalui peningkatan kompetensi aparatur yang telah berjalan.
akhirnya kami berharap agar ke depan APWI Sulawesi Barat mampu memperlebar peran dan profesionalisme kinerjanya, membantu kami sebagai institusi, terlebih saat merubahnya struktur organisasi perangkat daerah dengan konversinya banyak jabatan struktural ke dalam jabatan-jabatan fungsional organisasi perangkat daerah yang memerlukan mentoring dan coaching sekaligus partner yang dapat diandalkan dalam mengantisipasi dan konsultasi OPD menjalankan peran sebagai pelayanan publik. Pengembangan kompetensi ASN tidak cukup dengan perubahan tata kelola dan desain pembelajaran saja, tapi juga perubahan aktor pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut. Widasuara sebagai guru bangsa menjadi garda terdepan dalam mencetak sumber daya aparatur, kader birokrat yang cerdas dan berakhlak, berorientasi, pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada kepengurusan APWI Masa Hikmat 2022-2026 APWI Provinsi Sulawesi Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah, membimbing dan memandu kepengurusan ini mencapai tujuan yang mulia dan semoga sukses. Dan akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita dengarkan bersama-sama lagu Himne APWI. Melaksanakan amanah konstitusi yang bersatu dalam wadah APWI, menjadi ujung tombak pembawa kebenaran, nilai-nilai luhur bangsa diterapkan. Kita menjadi agen transformasi, tetap setia pada NKRI dalam melaksanakan dijadi Widya Iswara menjaga marwah diri. Inilah kami Widya Iswara, bekerja dalam tugas mulia, inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan
Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2026 telah usai dan acara akan diakhiri oleh sesi foto bersama. Bapak Ibu, kami mengharapkan agar dapat membuka kameranya, melakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada acara pelantikan dan pengukuhan. Kami akhiri acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ketua, Pak Sekjen, makasih Pak Sekjen, Pak Bangsa, makasih. Bapak dan sekalian, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.